Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama izinkan kami untuk mengucapkan selamat datang dan menyambut yang kami hormati Deputi Gubernur Bank Indonesia Bapak Ricky P. Ghazali. Selamat pagi Pak Ricky. Yang kami hormati keempat panelis, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bapak Arief Satria. Selamat pagi Pak Arief. Kepala Departemen Regional Bank Indonesia Bapak Rudi Brando Huta Barat. Selamat pagi Pak Rudi. Yang kami hormati Ketua Tim Kerja Stabilisasi Pasokan Pangan Badan Pangan Nasional Bapak Yudi Harsatriadi Sadiatma. Selamat pagi Pak Yudi. Yang kami hormati Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan Kadin Indonesia Bapak Mulyadi Jayabaya. Selamat pagi Pak Mulyadi. Yang kami hormati Presiden Direktur Metro TV Bapak Arief Suditomo. Selamat pagi. Yang kami hormati Pemimpin Redaksi Metro TV Bapak Budianto. Selamat pagi Pak Budianto. Dan tentunya para akademisi, pelaku usaha, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada hari ini. Dan tentunya Bapak Ibu, ketahanan pangan bukan lagi sekedar isu sektor pertanian, melainkan fondasi penting bagi stabilitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan juga daya saing bangsa menuju Indonesia Emas 2045 seperti tema kita pada hari ini. Dan oleh karena itu, diperlukan sinergi dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat sistem pangan nasional yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Mari kita simak bersama tayangan berikut ini. Di balik setiap pangan yang hadir di meja kita, ada kerja panjang yang menjaga kehidupan tetap berjalan. Ketahanan pangan bukan hanya tentang hasil panen, tapi bagaimana masyarakat tetap mendapatkan pangan yang cukup, aman, dan terjangkau. Disinilah sinergi dibangun. Kebijakan, stabilitas, dan kerjasama lintas sektor berjalan beriringan agar harga tetap seimbang dan pasokan tetap mengalir. Karena menjaga stabilitas pangan berarti menjaga ketenangan masyarakat, menjaga daya beli, dan memperkuat ketahanan bangsa. Menuju Indonesia Emas 2045, ketahanan pangan bukan hanya kebutuhan hari ini, tetapi fondasi bagi Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Presiden Direktur Metro TV Bapak Arief Suditomo. Kepada Bapak Arief kami persilakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Menuju Indonesia Emas 2045, ketahanan pangan tidak hanya menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, tetapi juga fondasi bagi stabilitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan. Sejalan dengan visi pembangunan nasional melalui Astacita, ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas utama dalam mewujudkan swasembada dan kemandirian pangan sebagai fondasi kedaulatan bangsa. Di tengah berbagai tantangan global yang terus mengancam, event ini mengingatkan kita bila upaya memperkuat sektor pangan tidak hanya menjadi kebutuhan hari ini, tetapi juga merupakan investasi strategis masa depan bangsa kita. Sebagai bagian dari ekosistem informasi publik, Metro TV berkomitmen lebih dari sekedar penyedia informasi. Kami juga bertekad untuk membangun pemahaman, memperluas literasi masyarakat, serta mendorong kolaborasi yang membawa manfaat bagi bangsa kita. Semoga forum ini melahirkan gagasan, rekomendasi, dan kolaborasi yang dapat memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus menjadi langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045. Saya akhiri di sini. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Arief Suditomo atas sambutannya. Kami persilakan untuk kembali ke round table. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mari kita simak bersama keynote speech yang akan disampaikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Bapak Ricky P. Ghazali. Pak Ricky kami persilakan.
Yang terhormat Bapak Arief Suditomo, Presiden Direktur Metro TV. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Arif Satria, Kepala BRIN. Bapak Rudi Brando Huta Barat, Asisten Gubernur, Kepala Departemen Regional Bank Indonesia. Bapak Mulyadi Jayabaya, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan Kadin Indonesia. Bapak Yudi Harsatriadi Sandiatama, Ketua Tim Kerja Stabilisasi Pasokan Pangan Bappenas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, saya menyampaikan apresiasi kepada Metro TV atas terselenggaranya forum yang bertema yang luar biasa ini adalah ketahanan pangan untuk Indonesia Emas. Tema ini sungguh sangat strategis. Ketika kita berbicara mengenai Indonesia Emas tahun 2045, kita berbicara mengenai ekonomi yang maju dan berdaya saing. Namun seluruh agenda besar tersebut harus berdiri di atas fondasi yang kuat, yaitu kemampuan bangsa dalam menyediakan pangan yang cukup, terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Tantangan pangan saat ini semakin kompleks. Dari sisi domestik, kita masih menghadapi pola tanam antar daerah yang belum terkoordinasi, distribusinya belum efisien, keterbatasan dari fasilitas pasca panen, serta lonjakan permintaan pada periode tertentu seperti HBKN serta risiko perubahan iklim seperti El Nino yang sekarang akan kita hadapi. Dari sisi eksternal, ketidakpastian global dapat mempengaruhi rantai pasok pangan dunia. Kita menghadapi volatilitas harga komoditas, kemudian juga pembatasan ekspor komoditas, serta kenaikan biaya logistik dan impor. Selain itu juga tekanan terhadap nilai tukar rupiah juga turut memberikan tekanan kenaikan harga, khususnya harga pangan impor dan berbagai sarana produksi dari pertanian. Karena itu, penguatan ketahanan pangan sejalan dengan upaya Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian, pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas dari harga domestik, namun juga dari dampak imported inflation akibat pergerakan dari nilai tukar. Sementara itu, di tingkat daerah, di TPID, menerjemahkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari masing-masing daerah. Kemudian juga kantor perwakilan Bank Indonesia di daerah berperan aktif dalam menyediakan asesmen perkembangan harga. Kemudian kita mengidentifikasi komoditas utama penyumbang dari inflasi, serta bersama pemerintah daerah melakukan pengendalian inflasi. Koordinasi tersebut dijalankan berdasarkan strategi yang kita sebut dengan 4K, yaitu pertama adalah keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Dalam prakteknya, koordinasi antara TPIP dan TPID ini dilakukan melalui pemantauan harga serta pasokan secara berkala, kemudian juga penguatan dari cadangan pangan, kemudian pelaksanaan pasar murah, fasilitasi distribusi, serta perluasan kerjasama antar daerah. Pada tahun 2026, GPIPS difokuskan pada dua aspek utama, yaitu pertama peningkatan produktivitas dan kelancaran distribusi pangan. Kebijakan dari insentif KLM di sektor pangan dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengoptimalkan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau kita singkat dengan KLM untuk mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan ke sektor prioritas termasuk pertanian. Upaya ini tentunya memerlukan sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, perbankan, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat untuk mewujudkan harga dan nilai tukar yang stabil.
petani yang berdaya, serta masyarakat yang sejahtera. Hadirin yang saya hormati, ketahanan pangan merupakan fondasi penting untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Bank Indonesia akan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan berkah dalam seluruh langkah-langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riki atas keynote speech yang diberikan, dan kami turut mengundang untuk Presiden Direktur Metro TV Bapak Arief Suditomo untuk bisa memberikan cindramata kepada keynote speaker kita pada hari ini, yaitu Deputi Gubernur Bank Indonesia Bapak Riki P. Ghazali. Silakan diabadikan, kita abadikan momen ini bersama dan kita berikan tepuk tangan untuk keynote speech yang tadi sudah diberikan oleh Bapak Riki Ghazali. Kita akan mendengarkan paparan yang sudah disiapkan tentunya dengan sangat komprehensif oleh Bapak-Bapak sekalian. Untuk itu yang pertama kami persilakan kepada Bapak Rudi Brando Huta Barat selaku Kepala Departemen Regional Bank Indonesia untuk menyampaikan paparan Bapak. Silakan. Bapak Ibu, salah satu mandat Bank Indonesia adalah menjaga inflasi atau stabilitas harga. Dan menjaga stabilitas harga itu tanpa ketahanan pangan, maka itu sulit untuk dilakukan. Indonesia Emas akan bisa dibangun kalau kita mempunyai sumber daya manusia yang mumpuni. Dan sumber daya yang mumpuni itu harus bisa diciptakan melalui kecukupan pangan dan makanan yang ada. Oleh karena itu, dipenuhilah melalui ketahanan pangan. Itu menurut saya logikanya. Kita harus menyediakan tadi yang disebut Pak Riki juga, keterjangkauan 4K, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, distribusi, dan komunikasi yang efektif. Pasokan itu gimana caranya? Kami cawe-cawe juga di Bank Indonesia, kami mempunyai beberapa ratusan UMKM untuk kami masuk kepada hulu, budidaya, dan hilir. Dengan program kami yang kami sebut dengan GPIPS, Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera, tidak saja hanya mengendalikan inflasi, tapi juga membantu pemerintah untuk mendorong pertumbuhan yang tidak saja tinggi, tetapi merata dan berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi BRIN, memang kita saat ini mulai fokus pada impact. Bagaimana kita kontribusi kita kepada cita-cita kita untuk bisa stabil pada tumbuh 8%. BRIN punya peta jalan dan agenda riset ada 8. Urusannya adalah dari urusan desa hingga urusan ruang angkasa. Kita urusan pangan, energi, kesehatan, nuklir, antariksa, ya, dan juga lingkungan dan sebagainya. Nah, sehingga pada hari ini kita akan coba satu yang kita bicarakan soal pangan ini. Kita punya kemandirian genetik, kemandirian benih, sistem pangan sirkuler rendah emisi yang penting untuk mengantisipasi perubahan iklim, serta bagaimana ekspor produk pertanian yang punya nilai tambah tinggi. Sehingga sebenarnya kedaulatan pangan itu bukan sekedar swasembada, tapi bagaimana transformasi industri dan agromaritim ini bisa berbasis pada inovasi-inovasi yang ada. Termasuk dalam bagaimana mengatasi masalah food loss and food waste. Karena untuk meningkatkan produksi produktivitas, itu tidak semata-mata meningkatkan ketersediaan pangan, tidak semata dengan peningkatan produksi, tapi dengan menekan food loss and food waste kita juga bisa. Karena food loss and food waste kita itu 115-184, artinya pangan yang terbuang, pangan yang menjadi sampah. Karena food waste ini sepertiga pangan dunia. Ini tidak hanya di Indonesia, ini di dunia. Pertanian kita itu sekali lagi hanya bisa survive kalau kita punya inovasi-inovasi yang baik. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara kaitannya dengan ketahanan pangan, maka tidak lepas dengan pondasi dasar ketahanan pangan kaitannya dengan 3 pilar ketahanan pangan itu sendiri, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Dalam kontekstualisasi dengan pengendalian inflasi pangan, maka 2 pilar ketersediaan dan keterjangkauan pangan ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian, sehingga seringkali masyarakat resah ya kaitannya dengan kondisi harga yang berkecamuk selama ini.
Dan perlu kami sampaikan kepada Ibu sekalian bahwa angka cadangan beras pemerintah kita yang dikelola oleh Bulog untuk per hari ini sudah mencapai 5,3 juta ton. Ini adalah prestasi yang luar biasa dari kita semua sebagai capaian yang dalam sepanjang Republik ini adalah yang tertinggi. Setidaknya ada 6 kegiatan aksi dari kami Badan Pangan Nasional untuk bisa mengintervensi kepada masyarakat kaitannya untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan. Yang pertama adalah kita melalui keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 4 tahun 2026 sudah menerbitkan keputusan Kepala Badan kaitannya dengan satuan tugas sapu bersih pelanggaran harga, keamanan dan mutu pangan. Apa tugas dari tim ini? Yang pertama adalah mengidentifikasi dan juga memverifikasi berbagai potensi-potensi pelanggaran terhadap harga acuan pemerintah dan juga harga eceran tertinggi yang berlaku di Republik ini. Ya. Kegiatan berikutnya adalah fasilitasi distribusi pangan untuk bisa menikmati subsidi transportasi. Yang tidak kalah penting yang kita perlu garis bawahi adalah pentingnya diversifikasi pangan. Ya, dulu nenek moyang kita memiliki beberapa sentra produksi seperti jagung di Madura, kemudian konsumsi sagu di wilayah Indonesia Timur. Itu adalah kearifan lokal yang menjadi kekayaan pangan lokal yang harus kita gugah dan itu menjadi ketahanan pangan kuat di masa depan. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pangan ini kalau kita lihat sumbernya adalah, sumber utamanya lah. Pangan itu bukan hanya sekedar beras. Ya, Pak Yudi ya. Pangan itu ada beras, ada jagung, ada ikan, ada ternak, ada daging. Dan inilah kebutuhan-kebutuhan sentra lokal kita. Kita belum melebihi, ya kan, swasembada pangan. Tapi kita ini sekarang di mana selama sekian puluh tahun ini pangan ditinggalkan, dilupakan oleh kita. Padahal ini kebutuhan dasar. Ya. Kebutuhan dasar kita. Kadin telah berbuat, Pak Arif ya, Pak Rudi, kita melakukan uji coba. Kita nanam cabai. Kita nanam padi, ya. Kita nanam jagung. Kita nanam kedelai. Saya tidak akan pada lebar, Bu. Yang jelas Kadin sekarang sudah berbuat. Nanam cabai sudah kita praktek, Bu. Nanam kedelai, sapi, Bu. Beras sudah praktek, jagung sudah praktek. Ya. Tapi di mana semua pengusaha ini sangat mengeluh dengan bibit unggul yang tidak ada. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Mulyadi. Saya ingin mendalami terkait dengan GPIPS Pak tadi ya, penanggulangan inflasi dan juga pangan sejahtera. Bagaimana agar program ini tidak hanya dilihat sebagai piloting begitu, tetapi bisa di scale up, kemudian juga menghasilkan suatu gerakan yang massal untuk mendukung ketahanan pangan. Kami berupaya seoptimal mungkin agar apa yang kami tulis itu yang kami laksanakan begitu. Sehingga goalnya tadi adalah ketahanan pangan, swasembada pangan, dan kemudian ujungnya lagi adalah inflasi untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi kualitasnya dan pemerataan. Demikian, Mbak. Dari permasalahan yang muncul ini, adopsi riset dan teknologi itu sudah berjalan. Evaluasinya seperti apa Pak Arif? Industri memang kita harapkan menjadi lokomotif untuk pengembangan industri benih nasional. Jadi salah satu critical issue ke depan itu adalah soal siapa yang memproduksi benih. Jadi banyaknya varietas yang unggul yang dilepas ya, yang sudah dilepas, sudah lewat uji multilokasi, sudah dapat PVT, kemudian ada enggak perusahaan yang memproduksi secara massal? Apa artinya varietas unggul yang begitu banyak tanpa ada perusahaan yang memproduksi? Baik, tadi Pak Arif mengatakan bahwa peran dari industri itu juga sangat penting Pak untuk menerapkan adanya riset, inovasi, pengembangan teknologi di rantai pasok pangan. Bagaimana sejauh ini pelaku usaha menerapkannya Pak? Apakah sudah cukup efektif, terutama melihat adanya insentif dan kemudahan yang diberikan juga oleh pemerintah? Silakan. Makasih Ibu ya. Memang BRIN ini harus dirasakan manfaatnya oleh semuanya. Tapi petani tidak menerima harga sesuai dengan Bulog, Pak Arif. Kenapa? Mereka ini habis oleh tengkulak, Bu.
oleh rentenir. Tengkulaklah datang memberikan pinjaman pupuk, bibit, buat kerja dia selama bekerja itu. Hasilnya ini apa? Nggak diterima harga tinggal Bulog, Bu. Paling juga 4.500 sampai 5.000. Bedanya berapa? Hampir 1.500 kan. Pak Rudi, Pak Arif ya. Nah ini nampaknya masih ada permasalahan klasik begitu ya, yang masih ada permasalahan klasik yang tadi Pak Mulyadi sampaikan, persoalan tengkulak dan sebagainya di lapangan. Bappenas yang kemudian memang tergabung dalam Satgas Pangan begitu ya Pak, termasuk juga untuk penegakan hukum dari adanya pelanggaran-pelanggaran di rantai pasok pangan ini. Bagaimana menjawabnya Pak Yudi? Baik. Dalam konteks Satgas Pangan, memang Badan Pangan Nasional ini salah satu institusi yang menjadi bagian anggota dari Satgas Pangan ya. Di luar dari kepolisian itu sendiri, kemudian Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, kemudian juga teman-teman dari pemerintah provinsi ataupun juga kabupaten kota. Nah, fungsi kami di situ pertama adalah sebagai regulator ya, di mana kita dalam kontekstualisasi stabilisasi pasokan dan harga pangan, kita menerbitkan aturan yang namanya penerbitan harga acuan pemerintah atau juga harga eceran tertinggi, di mana HET ini kita berlakukan untuk komoditas beras ya, dan juga minyak goreng, di mana minyak goreng ini masih diampu oleh teman-teman dari Kementerian Perdagangan. Sedangkan untuk harga acuan pemerintah itu diantaranya untuk beberapa komoditas non beras ya. Ini menjadi acuan bagi para pelaku usaha dan juga para produsen, baik itu petani ataupun peternak ya. Di mana mereka setidaknya memedomani harga acuan yang sudah diterbitkan oleh Badan Pangan Nasional. Sehingga gejolak-gejolak yang terjadi, keresahan sosial yang ada di masyarakat itu bisa tereliminir dengan sedikitnya ya. Nah, manakala terjadi gejolak, maka langkah-langkah upaya dari Satgas Pangan ini bisa dilakukan optimalisasi ya. Tidak hanya langkah preventif ya, tetapi ketika terjadi gejolak dan juga pasca setelah terjadi gejolak ya. Nama saya Abdul Hamid, kami dari Asosiasi Perbenihan Asbenindo. Berkenaan dengan perbenihan Pak, kami anggotanya ada 90, ada PMA, ada lokal. Kami perlu jelaskan ini, dan perusahaan-perusahaan kami ada multinasional, ada lokal. Lokal saya katakan tarafnya sudah nggak kalah lah dengan untuk yang internasional karena teknologi sudah di dalamnya. Sasarannya apa? Kami di perusahaan benih ini ada namanya product development. Bagaimana mendapatkan satu produk yang memecahkan masalah petani. Saya itu misalnya di Deli Serdang, saya ngomong sama bupatinya, Pak ini jangan dipindah-pindah dulu Pak, karena ini yang membuat produktivitas tinggi gitu. Dan bahkan saya tadi ekosistemnya, irigasinya juga irigasi yang bisa yang memperhatikan agriklimat. Jadi cuaca gitu. Jadi itu semua saya dapat masukan dari pelaku-pelaku semua dan saya komunikasikan dengan pada stakeholder ya pemerintah daerah dan kami di Bank Indonesia memfasilitasi apa yang bisa kami lakukan. Terima kasih. Salam kenal, saya Harli Setiawati dari Universitas Budi Luhur untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program Doktor Ilmu Manajemen. Saya pertanyaannya merefer untuk Kepala BRIN, Prof. Arif Satria. Jadi ini cold storage ini milik pemerintah namun digunakan oleh tengkulak karena electricity expensesnya itu tinggi 16 juta per bulan. Jadi mau tidak mau yang penggunanya adalah tengkulak. Sedangkan sifat dari cold storage ini adalah milik pemerintah untuk semua nelayan tanpa terkecuali. Jadi itu Prof mohon perhatiannya, semoga bisa bekerja sama untuk ini untuk implementasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Silakan Prof. Arif. Terima kasih Bu. Terima kasih sudah memanfaatkan ya fasilitas BRIN untuk riset dan moga-moga itu impactful. Ibu bisa mulai bergandengan dengan orang-orang ahli digital, ahli blockchain ya. Itu dengan senang hati. So BRIN siap untuk memberikan support. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Arief atas jawabannya. Dan Bapak-Bapak sekalian, kita telah berada di penghujung diskusi. Kami persilakan kepada para panelis untuk menyampaikan kalimat penutup masing-masing 1 menit. Kami berikan durasi. Saya mulai dari Pak Mulyadi. Silakan closing statement Pak Mulyadi. Terima kasih moderator ya. Mudah-mudahan dengan kepedulian kita kepada pangan ini, pangan kita menjadi nomor 1 di Indonesia. Dan semoga kalau tadi bicara mengenai adalah anak-anak mau ke petani, karena dulu itu petani itu bapak anaknya tidak mau jadi petani Bu, Pak Arief ya, ingin jadi dokter, jadi pengusaha. Saya ucapkan selamat, terima kasih kepada Metro ya yang telah mengundang kami, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa jalin kerjasama yang baik. Terima kasih. Baik, terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Mulyadi Jayabaya. Silakan untuk Pak Yudi, kami berikan waktu closing statement. Ketahanan pangan merupakan pondasi dasar dari ketahanan nasional, sehingga dalam upaya mencapai ketahanan pangan di masa Indonesia Emas 2045, maka perlu kolaborasi dan sinergi yang kuat dari seluruh para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, dan juga masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Yudi dari Bappenas. Silakan Prof. Arief. Kalau Paul Romer mengatakan endogenous growth theory, bahwa kemajuan ekonomi akan sangat tergantung pada R&D, inovasi, entrepreneurship, maka kemajuan sektor pangan juga sama. Pangan ke depan akan semakin kuat kalau memiliki R&D yang kuat, riset yang kuat, inovasi yang kuat, dan pelaku-pelaku usaha yang tangguh. Oleh karena itu, mari kita sukseskan mimpi kita untuk menjadi lumbung pangan dunia dengan kekuatan R&D yang kuat. Baik, terima kasih Prof. Arief. Dan last but not least, silakan Pak Rudi. Baik, mungkin saya ingin menggunakan tagline Bank Indonesia. Bank Indonesia itu mempunyai tagline, Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia. Dalam hal ini, Bank Indonesia merasa penting untuk menjaga ketahanan pangan, tidak saja untuk menjaga mandat Bank Indonesia untuk menjaga inflasi, tetapi untuk memastikan agar pertumbuhan ekonomi kita tumbuh tinggi, berkualitas, dan merata. Demikian. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu hadirin, kita berikan tepuk tangan bagi keempat panelis. Dan terima kasih sekali lagi para panelis atas perspektif dan pemikiran yang telah dibagikan pada hari ini. Selanjutnya kita akan menyerahkan cindramata bagi Bapak-Bapak sekalian, untuk itu kami undang untuk berdiri. Dan kami juga mengundang Presiden Direktur Metro TV Bapak Arief Suditomo untuk bergabung di panggung dan memberikan cindramata. Baik, yang pertama diberikan untuk Pak Rudi, silakan. Selanjutnya kita berikan untuk Bapak Arief, untuk Pak Yudi, dan untuk Pak Mulyadi. Terima kasih Bapak-Bapak, kami persilakan untuk kembali ke round table. Ya, dan hadirin sekalian, kita telah sampai di penghujung rangkaian Economic Conference of the National Sustainable Food Program 2026. Terima kasih atas partisipasi dari seluruh panelis serta hadirin yang telah berkontribusi aktif dalam diskusi pada hari ini. Semoga diskusi dan pertukaran gagasan kita dapat menjadi pendorong bagi semakin kuatnya kolaborasi dan langkah nyata mendukung ketahanan pangan nasional. Akhir kata, saya Marcelina Tumundo mewakili rekan-rekan yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.